Impact Family, impacting the world through healthy family. Shalom, selamat berjumpa dalam Impact Family. Apa kabar saudara semua? Saya harap saudara semua dalam keadaan baik, sehat, jasmani dan rohani. Ya, hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dari Wahyu pasal 3, pesan Tuhan kepada jemaat yang ketujuh, yaitu Laodikia. Ya, pesannya demikian, saudara. Dan tuliskanlah kepada malaikat yang jemaat di Laodikia. Inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Aku tahu segala pekerjaanmu, engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Jadi, karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Karena engkau berkata, aku kaya dan aku telah memperkayakan diriku dan aku tidak kekurangan apa-apa. Ya. Dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat dan malang, miskin, buta, dan telanjang. Maka aku menasihatkan engkau supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dengan api dalam api, agar engkau menjadi kaya, dan juga pakaian putih supaya engkau memakainya, agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan, dan lagi minyak untuk melumaskan matamu, supaya engkau dapat melihat. Nah, saudara, sebelum diteruskan, mungkin di sini lihat ya, Tuhan tidak senang karena mereka panas tidak, dingin tidak, jadi suam-suam kuku. Seperti orang itu, kalau kemarin kita bicarakan hidup tetapi mati ya. Jadi tidak ada semangatnya, tidak ada gairahnya. Dan kalau di sini juga nanggung gitu ya. Kalau bekerja itu tidak selesai. Kalau bekerja itu asal jadilah gitu ya. Jadi suam-suam, tidak semangat, tidak melakukan apa yang Tuhan inginkan. Maksudnya kalau sudah ikut ini, gereja ini, Laodikia ini orang-orang sudah percaya, tetapi mereka tidak bersemangat. Mereka tidak menjalankan tugas-tugas mereka dengan sepenuhnya. Jadi seperti ya asal jadilah begitu ya. Jadi ini Tuhan tidak senang. Jadi suruh membeli, mereka sombong. Mereka merasa dirinya sudah cukup, sudah kaya, tidak memerlukan Tuhan lagi. Nah, itu sebabnya banyak juga ya, seperti kita lihat ada gereja-gereja mungkin seperti di daerah Eropa ya, banyak gereja itu orang-orangnya karena kecukupan dalam kehidupan sehari-harinya, jadi mereka tidak merasa membutuhkan Tuhan. Jadi mereka banyak yang tidak ibadah, sampai ada gereja-gereja yang dijual ya, saudara. Itu mungkin gambarannya seperti itu. Itu sebabnya disuruh membeli emas, bukan emas yang dunia, tetapi yang surgawi, yang dimurnikan. Ini ketaatan, supaya taat, supaya dapatkan ya ketaatan itu, yang supaya menjadi murni. Dan juga pakaian putih itu supaya menutupi apa yang tidak patut dalam kehidupannya. Nah, kemudian pelumas untuk mata ya, karena mereka tidak bisa melihat mana yang benar, mana yang salah, dan apa yang harus mereka lakukan. Mereka sombong, merasa dirinya sudah cukup dan tidak membutuhkan Tuhan. Itu sebabnya ayat 19 dikatakan, barang siapa ku kasihi, ia ku tegur dan ku hajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah ya. Jadi ya Tuhan karena mengasihi, jadi ditegur, dihajar. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetuk.
Jika ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya dan aku makan bersama-sama dengan dia dan ia bersama-sama dengan aku. Ya, Tuhan mengetuk di depan pintu hati kita supaya kita membuka hati kita, karena kita sudah mengenal, kita sudah memperoleh jaminan hidup kekal, tetapi kita tidak serius dalam menjalaninya. Itu sebabnya Tuhan Yesus rindu supaya kita itu membuka pintu hati, bersekutu dengan Dia, supaya Dia mau masuk ke dalam diri kita dan dapat bersekutu. Jadi Tuhan Yesus saja rindu supaya kita itu mau bersekutu, mau berdoa, mau mengandalkan Dia, ya. Saudara, sedemikian rupa barang siapa menang, ia akan kududukkan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku, sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di dalam tahtanya. Saudara, ini sekali, mari kita supaya kita bisa bisa duduk bersama-sama dengan Tuhan dalam tahtanya, ya. Siapa bertelinga hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Ya, kalau saudara-saudara bertelinga, kita harus mendengarkan teguran-teguran ini. Dan mari kita bertobat dan kita mengundang Yesus untuk masuk ke dalam hidup kita. Kita suka bersekutu dengan Dia. Ya, demikian. Jadi dalam persekutuan bersama, bersekutu dengan Dia, dalam pertemuan doa, dalam ibadah, dan di rumah juga kita membaca firman-Nya, merenungkannya, supaya Tuhan Yesus senang kita bersekutu dengan Dia. Seperti saat ini kita bersekutu dengan Tuhan Yesus. Tuhan, saat ini ya Tuhan, kami datang kepadamu, kami membuka pintu hati kami Tuhan. Masuklah Tuhan, Engkau sudah ada di depan pintu kami, sudah mengetuk hati kami. Biarlah kami suka bersekutu dengan Engkau Tuhan, membaca firman-Mu, merenungkan firman-Mu. Berkatilah setiap orang yang bersama-sama saat ini merenungkan firman-Mu, supaya mereka diberkati, mereka dapat bersekutu dengan Engkau dan merasakan kehadiran-Mu di dalam hidupnya. Terima kasih Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, saudara-saudara, kita sudah mempelajari 7 pesan kepada jemaat-jemaat yang juga untuk saudara dan saya. Mari kita menjalankan, ya. Hidup dekat dengan Tuhan, cinta firman-Nya, dan juga kita cinta sesama. Jadi kita memberitakan apa yang kita sudah tahu kepada orang lain. Sampai berjumpa. Ciao. Impact Family, impacting the world through healthy family.